Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Punyanya Dinkominfo bersama Novita di sini sebagai host. Nah, Sobat Kepo, episode kita kali ini kita akan membahas sebuah penyegaran nih. Dimana episode-episode sebelumnya kita belum pernah membahas tentang kegiatan ini. Dimana di Kabupaten Temanggung ini dalam waktu dekat akan ada sebuah event besar yang bisa dikatakan kalau mungkin ini event pertama kali yang bisa menghadirkan kegiatan hiburan, yang menghadirkan musisi-musisi dari mulai musisi lokal hingga musisi dari ibu kota. Sudah hadir bersama kita untuk kita kepo-kepo, beliau adalah CEO dari Temanggung Sepekan. Kita sambut kehadiran beliau, Bapak Joko Triyanto SH. Selamat datang Bapak Joko. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ge? Sehat, alhamdulillah. Ya. Berkaitan dengan Temanggung Sepekan, pasti ini lagi sibuk-sibuknya ya Bapak. Lagi sibuk apa ini? Betul. Kalau setiap penyelenggara event pasti ketika sudah mendekati waktu setup ya, biasanya kita sudah mulai masuk ke ranah teknis. Jadi bahkan truk kami aja sebagian sudah nyampe di Kledung, area Kledung ya, sudah parkir di sana karena rencananya kita tanggal 4 besok tuh sudah mau mulai marking dan setup. Jadi memang sibuk dan sudah mulai memobilisasi tim teknis yang dari Jakarta, sebagian sudah datang dan akan terus berdatangan mungkin dalam 1-2 hari ke depan. Terima kasih di sela-sela kesibukannya mau mampir di studio kita. Siap. Terima kasih. Pak, terkait dengan Temanggung Sepekan nih, banyak nih ada yang mungkin hanya tahu Temanggung Sepekan mau ada musik-musik hiburan di Temanggung, tapi sebenarnya nggak tahu secara detail apa itu Temanggung Sepekan. Boleh dijelaskan nggak sih ke sobat-sobat kepo ini apa itu Temanggung Sepekan? Baik, jadi Temanggung Sepekan itu sebetulnya inisiatif ya, sebuah inisiatif dari kami. Saya kebetulan bergerak di industri jasa mais event dan selama sekian waktu coba belajar di beberapa tempat, dan ketika saya datang ke Temanggung dan coba dikenalkan oleh teman-teman Temanggung tentang Temanggung, terus kemudian saya diajak keliling dan saya coba riset lah ya, kok saya melihat ada potensi besar sebetulnya, ada potensi besar kaitannya dengan tourism sebetulnya. Karena saya juga basicnya sebetulnya dulu orang sekolahnya belajar tourism ya, jadi saya ngeliat kok ini sepertinya ada potensi iya. Wisata sebetulnya. Betul. Saya coba gali informasi dan riset tentang daerah kita. Kalau daerah sekitar Temanggung bahkan mungkin sudah lebih kenal ya, maksudnya seperti Magelang itu namanya sudah lebih besar, terus kemudian di Wonosobo juga ada event besar juga yang kita sama-sama tahu. Saya ngeliat di Temanggung dengan adanya potensi wisata sejarah, terutama potensi wisata sejarah, kemudian ada potensi wisata budaya, terus ada potensi wisata alam, dan yang mungkin juga menarik adalah potensi wisata agro sebetulnya. Itu saya ngelihat bahwa ini mungkin bisa menjadi daya tarik untuk untuk jadi opsi pilihan orang untuk berlibur ya. Selain di tetangga-tetangga sebelah. Artinya saya ngelihat bahwa sektor pariwisata itu kan sebenarnya sektor yang cukup ini ya, sebetulnya tidak kompleks seperti katakanlah mungkin kalau pertambangan atau apa itu kan sangat rumit ya. Betul. Tapi kalau pariwisata itu sebetulnya dari potensi yang ada, yang biasanya bahkan sudah give ya dari Tuhan, itu bisa kita olah menjadi sebuah value lah ya. Betul. untuk bisa memberikan dampak sebetulnya kepada masyarakat dan daerah sebetulnya. Artinya kalau saya ngelihat dengan adanya potensi itu, seharusnya Temanggung juga nggak kalah dengan daerah-daerah pinggir. Terlebih Borobudur misalnya kan sudah dijadikan super destinasi, artinya kan ada pembatasan, berarti Temanggung bisa menjadi opsi destinasi. Dengan derasnya arus pembangunan infrastruktur, katakanlah salah satunya tol Trans Jawa, itu kan membuat akses yang semula mungkin agak sulit ya, maksudnya bukan sulit sih, saya
bilang karena jarak itu kan cukup berpengaruh. Jadi Betul. sekarang dengan adanya tol Trans Jawa, jarak tempuh dari Jabodetabek katakanlah itu juga jauh lebih cepat. Betul. Terus kemudian sekarang jalan-jalan juga sudah semakin ramai, artinya aman dan nyaman untuk dikunjungi. Temanggung bisa menjadi buat saya itu opsi untuk berlibur. Jadi orang sekarang dengan adanya infrastruktur dalam long weekend aja bisa berbondong-bondong ke Jogja itu seperti Betul. orang mudik ya. Iya. Tapi kalau Temanggung bisa dimampiri atau apa kan juga akan tentunya bisa memberikan dampak yang positif. Karena selama ini Temanggung hanya menjadi tempat perlintasan ya. Betul. Hanya dilewati mungkin dari Magelang habis ke Borobudur pengen ke Dieng, akhirnya hanya lewat saja. Betul. Bahkan maaf kalau saya boleh ngomong, sebetulnya bahkan banyak orang yang nggak tahu Temanggung itu di mana. Betul. Kadang ada yang berpikir kalau Temanggung itu mungkin masih bagian Wonosobo atau bagian dari Magelang. Betul. Setuju kalau soal itu. Itu yang membuat Temanggung kami karena kami basicnya di event ya. Iya. Dan event kan ada korelasi dengan tourism sebetulnya. Makanya kami berpikir bahwa mungkin salah satu caranya untuk meramaikan Temanggung adalah kita buat event dulu. Setelah orang event datang, baru orang akan kita kasih sajikan informasi tentang potensi wisata di Temanggung gitu. Betul. Tahap awal kita nggak muluk-muluk sih sebenarnya. Minimal masyarakat di sekitar Temanggung. Kalau kita ambil sampel misal kayak Puncak Bandung, bagaimana Puncak dan Bandung itu Bogor ya maksud saya. Iya. Setiap minggu hampir ramai dikunjungi ya. Betul. Kenapa Temanggung tidak menjadi seperti itu bagi masyarakat pesisir katakanlah seperti itu sih. Brebes, Tegal, Pekalongan sampai Semarang mungkin bisa masyarakat Padahal di Kabupaten Temanggung sudah ada Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Betul. Itu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Iya. Ada 2 potensi gunung besar yang untuk pendaki sudah cukup umum. Betul. Nama gunung tersebut dan bisa menjadi destinasi untuk mereka mendaki gunung gitu. Betul. Ya. Kenapa Temanggung belum ada event? Iya. Lalu dari Temanggung Sepekan sendiri mengapa memilih daerah Kledung untuk menyelenggarakan eventnya? Oke. Jadi ketika saya coba riset, sebetulnya event itu ketika kita mau buat event skala besar, kalau maaf mungkin ini persepsi kami ya, Betul. bahwa event ketika mau dibuat itu sebenarnya nomor satu sebenarnya adalah infrastruktur. Iya. Infrastruktur. Kita berpikir bahwa untuk bikin event yang agak besar itu kayaknya kita butuh lahan yang bagus. Kalau kami juga coba perhatikan bahwa event-event di tingkat daerah tingkat 2 biasanya itu kan diselenggarakan biasanya di tengah kota ya. Iya. Artinya itu hal yang biasa gitu. Iya, betul. Namun Kledung itu menjadi diferensiasi. Iya. Karena apa? Dengan ketinggian mungkin sekitar, maaf kalau saya koreksi kalau saya salah, 1.500 mdpl ya. Iya. Dan hawa yang sejuk, pemandangan bagus, harusnya ini menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Saya boleh mungkin bisa flashback ke belakang, sejak era pandemi itu kan minat wisata masyarakat di wisata alam itu kan meningkat ya. Iya. Sebagai contoh di Jakarta, di Jabodetabek maaf, Sentul itu menjadi semakin ramai setelah era pandemi. Covid selesai. Orang berbondong-bondong datang ke gunung untuk healing, untuk cari udara segar, untuk sekaligus olahraga dan rekreasi gitu ya. Saya rasa makanya kami pengen mengenalkan Temanggung dari sisi bahwa ini ada tempat yang Temanggung punya yang seperti itu. Nantinya kan lebih banyak lagi ketika kita sudah bisa eksplor Temanggung lebih luas ya. Jadi dan yang kedua adalah bahwa mungkin ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa Kledung itu sudah seperti Wonosobo. Iya. Ya inilah saatnya kita klaim balik. Iya. Kadang orang ngomong masih di Wonosobo, ternyata setelah dicek sudah di Kledung, berarti itu sudah masuk wilayah Temanggung. Cuman ada orang yang masih berpikir kalau karena cuaca di sana dingin, dinginnya sama dengan Wonosobo, jadi menganggapnya Kledung itu masih wilayah dari Wonosobo. Saya lihat contoh paling gampang kemarin Idul Adha lah ya. Idul Fitri sebetulnya. Orang sholat with a view aja sudah bisa bikin orang berbondong-bondong, dan Idul Adha kemarin itu saya dengar informasi teman-teman di Kledung banyak banget yang booking hanya untuk mampir sholat Idul Adha. Dan di Temanggung kalau di berita itu kan yang terekspos di wilayah Wonosobo ya, yang sholat Id with the view. Sebenarnya di daerah Kledung juga ada. Betul. Cuman tidak terekspos saja. Masih untuk warga lokal saja. Ya, mungkin dan itu.
mereka cukup tidak heran karena di wilayah sana banyak lapangan yang menyajikan view-view pegunungan yang ada. Iya, betul. Oke. Pak Joko, tujuan utama dari diselenggarakannya event ini itu apa? Saya sebetulnya mungkin ini dianggap terlalu, barangkali mungkin sebagian orang menganggap saya terlalu muluk-muluk, tapi kembali lagi dasar kecintaan saya kepada Temanggung ya, khususnya saya secara pribadi karena gitu. basic Bapak bukan orang Temanggung nih. Iya, Kenapa betul. Bapak mau sih ada Itu event pertanyaan ini yang di sini? selalu muncul kan Iya. sebetulnya. Bahkan di daerah asal saya ditanyain sama Iya. teman-teman di dinas ya, kok bikinnya di sana ya? Karena jujur saya melihat kita bicarakan yang potensi dulu. Ya potensinya kelihatan lah gitu. Ketika potensinya kelihatan, saya mikir kalau tujuannya apa ya? Ini daerah harus menjadi daerah wisata menurut saya. Iya. Saya Harapannya ya? harapannya gitu. Jadi barangkali saya dengan saya bikin event Temanggung Sepekan, harapannya nantinya ekosistem pariwisatanya itu terbentuk ya. Oke. Untuk nge-attract orang ke sini tuh caranya gimana? Ya bikin pertunjukan kalau saya sebagai orang event ya. Iya. Orang datang lalu kita suguhkan itu pemandangan alam. Oh, ternyata ada ini, ada Oh, hawanya ini. dingin, hawanya Iya. itu orang itu harapannya gitu sih. Jadi dengan adanya Temanggung Sepekan nantinya bibit atau Keunggulan-keunggulan itu akan muncul dengan terus sendirinya. kemudian ekosistemnya mulai Terbentuk, kebangun gitu loh, iya. harapannya itu sih. Harapannya seperti itu. Lalu siapa saja sih yang akan hadir selama dari tanggal 9 sampai 13 Juli nanti? Oke. Ini sebenarnya menarik sih pertanyaannya. Karena gini, kalau kita harus realistis bahwa Iya. masyarakat kita itu juga sudah banyak khususnya Temanggung sudah banyak disuguhi dengan pertunjukan. Betul. Dan masyarakat Temanggung ini yang salah satu juga saya rasa menjadi nilai tambah ya, bahwa masyarakat Temanggung itu sangat peduli dengan asal usul, sangat peduli dengan tradisi, sangat Betul. peduli dengan itu, dan mereka selalu datang berbondong-bondong untuk melihat itu. Iya. Artinya oke, itu kalau bicara kita masyarakat Temanggung, namun kita kan butuh juga, karena tujuannya tadi untuk membangun ekosistem pariwisata yang lebih luas dengan jangkauan Iya. lebih luas, kita butuh mengundang orang dari luar Temanggung sebetulnya. Iya. Kita nggak muluk-muluk daerah sekitar aja, utara, selatan, timur, dan barat, karena Temanggung ternyata memang benar-benar ada di titik tengah Pulau Jawa ya. Betul. Gitu. Jadi kita pengen undang mereka datang. Kalau kita hanya kabarkan ke masyarakat yang luas ini tentang pertunjukan budaya, mungkin nggak semuanya aware. Iya. Kita harus akui bahwa masyarakat kita masih butuh edukasi juga, sosialisasi tentang potensi wisata budaya ini. Nah, makanya opsi kita adalah membawa artis, karena kalau artis pasti orang akan datang. Iya. Artis pasti orang akan datang. Nah, dengan bawa artis ini harapannya orang akan datang. Nah, kita pilihlah artis ibu kota yang cukup menurut kita punya pasar ya. Kita Iya. riset coba melalui informasi digital dan lain-lain, dan kita bawa beberapa nama seperti Kunto Aji, kemudian ada Raim Laude, ada Idgita. Memang dari awal konsep kita tuh pengen sebetulnya pertunjukan musik yang digelar di sana tuh lebih ke yang santai, yang ini, jadi supaya orang enjoy, chill gitu ya. Menikmati alam dengan lagu-lagu yang damai gitu dan ya. paling penting adalah sebenarnya mereka artis-artis yang kebanyakan sebenarnya punya karyanya sendiri ya. Betul. Karena kalau kita lihat, saya juga dulu belajar di salah satu penyelenggara promotor musik yang pernah benar-benar sangat peduli dengan musik Indonesia. Artinya kita pengen memberi ruang termasuk untuk band-band lokal. Kami ketika kurasi kami akan tanyakan punya lagu nggak? Kalau punya lagu itu akan lebih bagus buat itu, jadi nilai tambah buat kami. Artinya kita pengen memberi kesempatan mereka sudah punya produk bisa dilihat oleh orang. Syukur-syukur ketemu jalannya. Oh ternyata yang nonton ada yang produser atau apa ya, kita nggak tahu ya. Betul. Jadi kita pengen kembali menggelorakan lah, bisa dibilang gitu, tentang musik Indonesia supaya tetap eksis di tengah gempuran musik-musik luar yang beragam yang gitu. berbagai macam jenisnya ya, Pak. Itu Pak Joko, mungkin kita tahan dulu obrolan Oke. kita akan sambung lagi di sesi setelah ini. Untuk Sobat Kepo, jangan kemana-mana, kita akan melihat informasi-informasi yang akan lewat. Habis ini kita akan membahas yang lebih seru lainnya. Tetap di podcast Kepoin Yuk! Yuk!
Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Kepoin Yuk. Masih bersama Novita dan ada Bapak Joko selaku CEO dari Temanggung Sepekan. Pak Joko, tadi kan sudah dijelaskan ada 3 artis dari ibu kota nih, ada Raim Laode, ada Kunto Aji, dan juga ada Id Gitaf. Selain itu Pak, siapa aja sih yang bakal tampil besok di acara Temanggung Sepekan? Oke, selain itu sebenarnya kita juga pengen mix ya. Kita kan juga melihat kebutuhan pasar sebenarnya, selera pasar. Dan Temanggung ini kan salah satu yang penggemarnya banyak komunitas penggemar musik ambyar ya. Jadi kita juga nggak ketinggalan untuk ngajak teman-teman yang di musik ambyar ya. Dan kita coba karena kebetulan juga kebanyakan udah berasal dari Jawa Tengah juga ya dan sekitarnya. Jadi lokal pride-nya pun kita ajak ya. Terutama ada yang lagi booming ini kan ada Aftershine, terus kemudian ada Ngatmo Bilung yang punya lagu-lagu sendiri juga. Terus ada buat pembuka juga ada Paksi Band namanya. Jadi genrenya memang kita coba mix sih. Kita memang karena keterbatasan venue, jadi kita nggak bawa artis yang genrenya lebih kenceng ya, yang ngebeat gitu nggak, karena kita lagi-lagi kita pengen penonton tuh menikmati hawa sejuk, terus kemudian mungkin kabut dengan musik-musik yang chill, tapi juga sesekali bergerak dengan yang ambyar ya. Betul. Walaupun dingin tetap bisa menerima kehangatan dari musik-musik yang akan disuguhkan. Lalu di setiap harinya, apakah 3 artis ini akan tampil di hari yang sama atau berbeda atau bagaimana mekanismenya? Jadi kita dari total, saya ada yang ketinggalan mungkin tadi disebut ada Panji Sakti dan Basat Senja. Dua-duanya juga musik-musik yang lagi happening ya, dan harusnya cocok dengan suasana di Kledung ya, betul. Dingin dan sejuk gitu. Terus kita kan sudah bagi sih harinya sebetulnya. Jadi kayak Kunto Aji itu perform untuk opening supaya boomingnya dapat. Terus kemudian hari kedua ada Aftershine dan Panji Sakti. Terus kemudian di hari ketiga tuh kalau nggak salah ada Id Gitaf dan Ngatmo Bilung. Terus hari Paksi hari keempat itu ada Ngatmo dan Bata Senja. Hari terakhir ada Raim Laode. Kita tutup dengan Raim Laode. Lalu di Temanggung Sepekan ini adakah tema khusus yang akan disajikan besok? Oke, sebetulnya kalau tema secara tagline itu kita nggak ada, tapi sebetulnya konsep Temanggung Sepekan itu pengen mengusung 5 poin utama. Kita pengen tampilkan ada sepekan musik, ada sepekan expo. Jadi kegiatan Temanggung Sepekan ini nggak cuma pagelaran musik sebetulnya, ada kegiatan pamerannya, karena kita pengen jangkauan eventnya itu lebih luas. Secara manfaat itu pengen luas. Salah satunya untuk menampilkan UMKM di Temanggung gitu ya. Terus kemudian ada sepekan kopi, karena kopi Temanggung juga salah satu produk unggulan. Kemudian nggak kalah penting ini sepekan budaya sebetulnya, karena kita sama-sama tahu bahwa di Temanggung itu punya potensi wisata budaya gudangnya pagelaran budaya sebenarnya. Dan yang kelima ada sepekan rasa untuk melengkapi 5 klaster tadi itu. Jadi ada 5 karakteristik yang berbeda yang sudah akan disiapkan besok di Temanggung Sepekan. Kira-kira dari tadi ada sepekan rasa, sepekan musik kayak gitu, akah ada bazar-bazar UMKM di dalamnya? Iya, di sepekan Expo kita ingin menampilkan berbagai produk UMKM. Salah satunya adalah tentunya UMKM-nya juga yang bergerak di kuliner dan beberapa di antaranya ada kedai Yang Liong, kedai kopi, terus kemudian ada Coffee X Roastery, kemudian ada Marijah Coffee. Terus kalau untuk produk lainnya kita juga gandeng beberapa brand nasional sih sebenarnya untuk melengkapi khasanah pamerannya ya. Jadi supaya tidak terlalu jenuh dengan itu. Memang masih belum banyak yang bisa kita ajak karena memang jujur ada keterbatasan waktu, karena kita aja kemarin launching di bulan Mei ya. Jadi mungkin secara timeline banyak yang nggak bisa, waktunya bisa pas. Selain tadi ada kayak Walls aja kita undang, dan alhamdulillah sudah bergabung. Terus ada Outside, terus
Mizan juga penerbit buku, kita pengen sebenarnya tadinya karena ini momennya itu sebetulnya libur anak sekolah, supaya ini ya, jadi tapi alhamdulillah semoga Mizan sih sudah confirm, sudah oke, dan kita akan sajikan penjualan buku sebenarnya. Mudah-mudahan teman-teman yang suka baca atau bisa berkenan hadir untuk jika baca buku di gunung bisa, sambil nunggu artis kan. Suasana sendunya dapat banget ini berarti besok. Kalau bahasa kami adalah suasana kebatinannya dapat. Berarti tadi di antara UKM itu semuanya dari Temanggung ya Pak? Kalau untuk UMKM ya? Hampir 90% dari Temanggung. Lalu untuk kegiatan kebudayaan nih, apakah ada pementasan budaya khas Temanggung kah di sana besok? Pasti, karena dari awal memang tujuan kita adalah ingin mempublikasikan, ingin apa istilahnya ya, mempromosikan tentang potensi wisata. Salah satunya ada potensi wisata budaya. Kita sama-sama tahu bagaimana masyarakat Temanggung begitu aware dan cinta ya dengan sejarah dan leluhurnya sampai dengan kebudayaannya gitu. Itu bisa kita lihat dari pada saat musim tanam bakau, misal bagaimana setiap tahapan tanam saja selalu ada pagelaran atau pertunjukan yang kaitannya dengan proses tanam tadi. Nah, makanya kita ini sebetulnya menjadi sepekan budaya ini menjadi salah satu menu unggulan sih. Jadi kita nggak cuma pengen nyajiin musik, makanya musik sebagai daya tarik untuk mendatangkan orang. Lalu ketika orang datang kita suguhkan pagelaran budaya, supaya mereka kenal, supaya mereka tahu bahwa Temanggung punya kekayaan budaya yang luar biasa. Nah, ada beberapa sebetulnya lebih banyak yang kita akan sajikan tentu berupa tarian ya, karena memang yang banyak di Temanggung ini ada bahkan ada begitu banyak jenis tarian ya, dan kelompok tarinya tuh begitu banyak banget gitu. Seluruh desa di wilayah Temanggung itu memiliki kelompok seni. Itu yang menurut saya kayak wow, luar biasa. Mungkin suatu saat kita bolehlah bercita-cita bikin suatu gerakan apalah ya, tariannya, event akbar benar-benar tarian untuk membuktikan kepada daerah lain bahwa Temanggung punya ini. Salah satunya kan adalah Jaran Kepang. Betul sekali, yang sudah membooming ini. Membooming ya. Jaran Kepang Temanggung. Ya, bahkan yang info yang saya dapat sudah didaftarkan ke UNESCO sebagai peninggalan warisan budaya Indonesia ya. Selain Jaran Kepang, apakah ada yang lain yang akan tampil? Kita tentu coba memaksimalkan potensi lokal juga. Salah satunya kalau dari daerah Kledung itu ada tari Bangilun. Nah, Bangilun itu insya Allah ada 2 kelompok yang akan kita ini ya. Terus kemudian ada selain itu ada topeng ireng juga akan kita undang. Jadi setiap harinya kita akan tampilkan, termasuk kategori usianya pun untuk opening kita rencananya mau ngundang teman-teman penarinya tuh dari anak-anak gitu. Jadi supaya lebih menarik bahwa ini bukti komitmen kami bahwa kami memang berusaha untuk mengangkat potensi wisata budaya di Temanggung gitu. Berarti di setiap harinya selain mengangkat musik modern juga ada seni tradisional yang akan disuguhkan. Mulai dari penampilan teman-teman musisi tradisional anak-anak gitu, hingga besok di akhirnya juga ada yang dewasa-dewasa juga akan tampil. Betul. Dan itu jam penampilannya coba kita atur, ada yang siang, siang terus sore, kemudian malam ya. Musik pun demikian. Jadi supaya musiknya itu benar-benar ada musik yang di momen siang pada saat view gunung mungkin kelihatan, terus ada musik yang di malam pada saat hawa dingin yang sejuk yang enak gitu. Jadi kita coba atur sudah disusun untuk bisa menghidupkan suasana dengan alamnya, sudah disatukan dengan alamnya. Insya Allah. Lalu bagaimana panitia untuk mengantisipasi cuaca? Karena tahu sendiri kan Pak, ini bulan Juli tapi masih ada hujan, kita nggak bisa prediksi katanya besok mau ada hujan, ternyata tidak hujan, ada info tidak akan hujan, tiba-tiba hujan. Bagaimana panitia untuk mengantisipasinya? Memang ini yang tidak bisa kita, ini kan sifatnya force majeure, jadi kita tidak bisa mengendalikan ini, tapi kami berusaha yang bisa kita lakukan adalah berdoa, tapi di luar itu juga tentunya kita memang agak saat ini agak di luar prediksi. Biasanya Juli itu adalah periode terbaik untuk menikmati view gunung. Tapi ternyata cuaca sampai dengan awal Juli ini masih hujan. Dan kita berusaha ya
untuk supaya tidak ya semoga kita berharap itu tidak menjadi hambatan ya. Betul. Kita coba sosialisasikan sih sebenarnya. Kita melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada calon pengunjung untuk prepare sebenarnya, karena dari awal kita juga seperti jam acara kan kita batasi hanya sampai jam 9 untuk mengurangi risiko kedinginan dan lain-lain. Termasuk potensi risiko hujan ini sebenarnya. Di sosmed kami, di media komunikasi kami itu kami sampaikan agar calon pengunjung itu membawa jas hujan. Udah prepare jas hujan lah kalau jika mungkin terjadi tiba-tiba hujan atau apa. Terus kemudian makanya di dalam pameran juga alhamdulillah sebetulnya venue itu cukup proper. Jadi artinya meskipun di lapangan, tapi lapangan yang sudah tertata sedemikian rupa ya. Jadi insya Allah kondisi kayak becek-becekan itu bisa kita minimalisir. Jadi salah satu upaya kami sebenarnya adalah ya sosialisasi untuk perlengkapan hujan sih. Iya. Gitu. Lalu ini kan sudah hampir mendekati waktu event. Di mana sih masyarakat Temanggung bisa mendapatkan tiket secara resmi? Oke. Untuk tiket sebenarnya sudah kita mulai jual sejak tanggal 30 kemarin melalui online. Kami kebetulan ada kerjasama dengan platform namanya Plesiran. Teman-teman bisa kunjungi halaman websitenya di Plesiran untuk bisa melakukan pembelian tiket, dan alhamdulillah kemarin sudah cukup ramai pembelian tiketnya, dan nanti pada saat hari H juga kita akan menyediakan on the spot yang offline-nya ya. Apakah terjadi perbedaan harga di on the spot dan di Plesiran? Tidak ada. Tidak ada. Kami komit untuk tiket itu mungkin banyak yang bertanya ya. Orang terbiasa nonton konser dengan harga yang di atas harga kami lah, ya. Tapi untuk Temanggung Sepekan memang kita buat seperti itu karena memang konsepnya ini nggak cuma bicara tentang musik. Kita pengen mereka yang hanya ingin datang nonton pagelaran juga terakomodir. Betul. Jadi kalau bicara tentang musik pasti secara value bisa lebih tinggi, tapi kami berkomitmen supaya semua kelas masyarakat bisa terakomodir gitu. Kira-kira berapa nih Bapak dari mulai tanggal 9 hingga tanggal 13 harga tiketnya? Harga tiket yang sudah kami rilis adalah 28.000 dan 38.000. Angka ini sebetulnya memang mungkin orang bertanya kok angkanya keriting ya. Dalam tiket itu kan pasti ada komponen beberapa komponen item lain ya. Itu yang kita sudah rilis sih gitu. Lalu terakhir nih, apa yang ingin disampaikan panitia untuk menarik masyarakat Temanggung agar bisa datang berbondong-bondong ke Temanggung Sepekan? Oke. Saya tentu apa yang tadi saya sampaikan di depan bahwa tujuan kami membuat event ini adalah sebagai mungkin bagian kecil lah dari usaha Temanggung untuk membangun ekosistem pariwisata. Kami tentu tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh dukungan juga dari semua elemen ya, dari pemerintah, terutama dari masyarakat. Monggo, ayo kita ramaikan Temanggung Sepekan supaya publikasi atau exposure tentang Temanggung khususnya itu bisa lebih luas. Artinya dengan turut meramaikan berarti kita sudah membantu publikasi tentang Temanggung, sehingga kedepannya harapannya masyarakat di luar Temanggung semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang mengenal potensi wisata yang ada di Temanggung dan mau berkunjung ke Temanggung, dan semoga itu bisa memberi manfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih Pak Joko sudah mau sharing berbagai hal tentang Temanggung Sepekan buat kami. Semoga besok masyarakat Temanggung semua berbondong-bondong bisa menyaksikan event yang sangat besar ini. Semoga besok acaranya lancar. Sold out semua tiketnya. Semoga juga bisa lebih meriah lagi di tahun depan ya. Semoga bisa ada lagi Temanggung Sepekan di tahun depan. Terima kasih sudah mau hadir di studio kita. Sobat Kepo, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode. Nantikan episode-episode kita selanjutnya. Tetap di podcast Kepoin Yuk.